Bab 177, Sekilas Graying. Diunggah oleh Baca Suara. Lanjut, Kadet Gray, tanpa nama keluarga. Silakan melangkah ke peron, kata peneliti pria dengan jas lab rapi di sisi lain kaca. Mata peneliti yang setengah tertutup tidak pernah meninggalkan papan klipnya. Tolong letakkan tangan dominanmu di bola dunia dan tunggu instruksi selanjutnya. Aku melakukan seperti yang diperintahkan sambil memperluas pundakku dan membusungkan dadaku, seolah-olah posturku entah bagaimana akan membantuku dalam tes ini. Sekarang, Kadet Gray, globe adalah sensor yang akan mengukur tingkat kimu. Tolong beri ki Anda ke dalam sensor sampai Anda diberi sinyal untuk berhenti. Petik 2. Mengambil napas dalam-dalam, aku menyedot ki keluar dari tulang dada dan membiarkannya mengalir naik dan melalui lengan kananku ke bola kaca. Ki saya, yang diukur di dalam sensor, tampak seperti tetesan tinta di dalam air. Berputar-putar dan berkembang di dalam, saya melihat para peneliti menuliskan catatan dengan ekspresi kecewa. Baru 1 menit berlalu dan saya sudah berkeringat deras, tangan saya gemetaran di atas dunia. Anda mungkin berhenti, peneliti yang sama memberitahu melalui interkom, suaranya terdengar bahkan lebih terkesan daripada di awal. Silakan lanjutkan ke tempat pelatihan untuk bagian akhir dari penilaian Anda. Saya berjalan keluar dari pintu yang telah saya masuki, mengintip ke belakang ketika para peneliti membahas skor saya di balik jendela kaca mereka. Seseorang yang memberi saya instruksi menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Berjalan melalui koridor yang terang benderang, saya berhenti di belakang barisan yang terbentuk dari para kadet yang menunggu giliran mereka untuk bagian terakhir dari penilaian. Hei, apa kamu tahu tes terakhir apa? Pemuda besar berbadan besar di depanku mengantri dengan gugup. Kami menjalani tes yang mengukur ketajaman mental, kekuatan fisik, dan baru saja ki kami. Hanya dengan proses eliminasi, yang terakhir ini hanya bisa itu. Petik 2. Mata remaja berotot menyala dalam realisasi sebelum dia tersenyum puas. Oh, itu, haha, saya pandai itu. Petik 2. Aku tertawa kecil geli melihat perubahan sikap orang bodoh itu. Itu sama bagi saya juga pandai dalam itu. Antrean mulai bergerak lagi dan kami memasuki auditorium besar dengan langit-langit setinggi setidaknya 100 kaki. Sudah ada cukup banyak kadet yang berkumpul di lokasi yang ditentukan dengan seorang instruktur yang memimpin setiap kelompok. Mata saya mengamati daerah itu dengan harapan menemukan Nico atau Cecilia, tetapi saya tidak dapat menemukan keduanya. Ada juga seorang instruktur di garis depan kami, membimbing setiap taruna baru ke kelompok yang berbeda. Instruktur menunjuk ke kanannya di tengah kerumunan taruna yang gelisah di dekat sudut jauh dan bocah lelaki besar di depanku dengan percaya diri melangkah ke kelompok yang ditugaskan padanya. Kadet Gray, tanpa nama keluarga, instruktur membaca. Saya menahan keinginan untuk cemberut setiap kali seorang anggota fakultas menunjukkan fakta bahwa saya tidak memiliki nama keluarga. Mengapa itu penting di sini? Lanjutkan ke grup 4C setengah jalan ke sudut paling kiri auditorium. Lantai ditandai untuk kenyamanan Anda, kata instruktur, menunjuk ke lokasi yang sesuai. Saya memberinya anggukan singkat dan berjalan ke grup saya, yang merupakan gado-gado dari sekitar selusin pria dan wanita dari semua ukuran dan bangunan yang berbeda. Seorang gadis mungil yang tampak seusiaku berdiri dengan penuh percaya diri dengan tangan bersedekap. Dia sengaja membocorkan jejak kinya sehingga semua orang di sekitarnya bisa merasakannya. Seorang anak lelaki bernada kencang dengan rambut dipotong rapi berdiri tinggi dengan seringai sombong. Dilihat oleh lambang yang ditempelkan di saku dadanya, ia berasal dari keluarga militer. Tidak diragukan lagi ia dibesarkan untuk menjadi anggota militer yang terkemuka, bahkan mungkin pesaing untuk menantang tempat bagi raja. Di tengah-tengah kelompok itu adalah instruktur kami, seorang lelaki bertubuh kekar yang tampak berusia 40-an dengan kumis lebih terawat daripada rambutnya yang menipis. Kadet Gray, tanya instruktur dengan alis terangkat ketika dia membacakan papan klipnya. Ya, Tuan, aku mengangguk dengan hormat. Tidak ada gunanya bersikap kasar dengan orang yang bertanggung jawab untuk menentukan status saya di dalam akademi militer ini. Baik, sepertinya semua orang ada di sini, katanya, menyelipkan clipboard di ketiaknya dan menggenggam tangannya. Halo semuanya, Anda semua dapat merujuk saya sebagai instruktur Gray. Sebelum kita mulai, saya ingin mengatakan beberapa kata. Petik 2. Para kadet dalam kelompok kami berjalan berputar-putar di sekelilingnya sehingga semua orang bisa melihat. Seperti yang mungkin sudah kalian duga, bagian terakhir dari ujian masuk ini adalah pertarungan praktis. Saya memiliki semua hasil level Ki grup ini di sini dan, sementara saya tidak akan mengungkapkan level Ki siapapun, saya akan memberitahu Anda sekarang bahwa semuanya berbeda. Bagian dari pertarungan praktis berarti bahwa Anda tidak akan selalu memiliki kemewahan untuk dapat melawan seseorang dengan tingkat Ki yang sama dengan Anda. Terkadang kamu akan beruntung dan berhadapan dengan lawan yang nyaris tidak bisa memperkuat tinjunya. Beberapa kadet di grup kami mencibir itu. Di lain waktu, kamu akan menemukan situasi di mana lawan memiliki kumpulan ki yang jauh lebih besar daripada kamu. Lanjut instruktur, mengangkat clipboard sekali lagi. Apapun itu, kamu akan dinilai berdasarkan kemampuanmu untuk beradaptasi dan yang terpenting, menang. Kami bertukar pandangan di antara kelompok kami di hadapan seorang remaja kurus yang tampak beberapa tahun lebih tua dari saya mengangkat lengannya dan berbicara. Apakah rumor bahwa taruna bisa mati selama ujian ini benar?
Instruktur Grage menggaruk janggutnya. Sangat tidak mirip. Senjata di sini tumpul dan lunak. Juga, saya akan dengan cermat memonitor perkelahian dan mengintervensi bila perlu. Petik 2. Ada beberapa kadet dalam kelompok yang masih cemas meskipun instruktur meyakinkan. Saya tidak bisa menyalahkan mereka. Perbedaan level Ki membuat perbedaan besar dalam kekuatan dan kelincahan, cukup sehingga bahkan senjata yang lunak bisa mematikan. Instruktur berdeham untuk menarik perhatian kami. Seperti yang kalian semua tahu, ujian masuk penting untuk menentukan dan mengamankan masa depan kadet di akademi ini. Mereka yang bekerja dengan baik di sini akan didukung dengan baik oleh akademi dan diberikan sumber daya untuk meningkatkan keterampilan mereka sementara mereka yang gagal akan diabaikan dan akhirnya diusir. Ini tidak adil tetapi itu juga cara hidup. Saya akan bertanya apakah ada di antara Anda yang memiliki pertanyaan, tetapi kami kekurangan waktu, jadi mari kita mulai. Petik 2. Instruktur gemuk kami melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada beberapa taruna yang tersesat di kelompok kami untuk menyingkir. Dia kemudian mengeluarkan kunci dari sakunya dan memasukkannya ke dinding. Saat itulah saya memperhatikan lapisan tipis di tanah. Dinding terbuka untuk memperlihatkan rak senjata, sementara pada saat yang sama, panel dari bahan seperti kaca didirikan dari lapisan tipis di tanah. Dalam hitungan detik, area seluas kira-kira 30 kaki persegi tertutup oleh dinding bening yang menjulang setinggi puluhan kaki. Yang pertama adalah Kadet Janis Kreskit melawan Kadet Twainbur. Pilih senjata pilihan Anda dan masuk ke arena. Instruktur Grage bergerak ke arah pintu dan jendela terbuka. Gadis berbingkai kecil yang sedang memamerkan kinya memilih tombak yang tumpul sementara remaja kurus yang baru saja bertanya kepada instruktur apakah mungkin untuk mati dengan hati-hati menangani perisai dan pedang. Keduanya mengikuti instruktur di dalam area tertutup, panel menutup di belakangnya. Pukulan sekilas akan diabaikan dan aku akan menilai apakah pertandingan akan berhenti atau tidak. Sampai saat itu, bertarunglah sesuka hatimu. Instruktur kami menempatkan dirinya di antara Janis dan Twain yang cemas. Mulai. Twain melompat mundur dan segera jatuh ke posisi bertahan, mengangkat perisai fiberglassnya ke atas sambil menjaga pedangnya yang tumpul dekat dengan tubuhnya. Janis, di sisi lain, menyerang lawannya. Bunyi gedebuk terdengar saat tombaknya berbenturan dengan perisai Twain, tapi dia tidak menyerah. Tanpa mempedulikan keselamatannya, dia melepaskan serangkaian dorongan liar, mendorong kembali Twain dengan masing-masing. Gadis mungil itu menyerang seperti kucing, cepat dan gesit tetapi terlalu emosional. Twain, meskipun alisnya yang rajutan menunjukkan ketidakpastian, tampaknya telah memahami hal ini ketika dia menghitung waktu blok berikutnya untuk menangkis tombak Janis. Dia terhuyung hanya satu langkah, tapi itu yang dibutuhkan Twain. Dia dengan cepat mengayunkan pedangnya dan memukul pundaknya di bahu. Saya berharap dia menggeliat kesakitan atau setidaknya mundur, tetapi meskipun terkena langsung, lapisan transparan Ki melindungi bahu Janis. Dengan senyum puas terpampang di wajah Kadet Janis, dia menamparkan pedang Twain dengan tangannya dan menanganinya dengan bahu yang sama yang baru saja menerima serangan. Twain lemas. Janis menindaklanjuti dengan mengusap senjatanya di kaki Twain, menyapu kakinya, secara harfiah. Remaja kurus itu jatuh ke lantai dan tepat sebelum Janis menjatuhkan kepala tombaknya ke wajah Twain, instruktur Grage mencegat. Cocokkan. Kedua taruna kembali ke sisa kelompok, katanya tanpa basa-basi, melepaskan tombak. Ada keheningan sesaat ketika instruktur kami mencatat beberapa hal di papan klipnya sementara Twain dan Janis berjalan keluar dari arena. Karena ini adalah ujian dan bukan kelas, kita tidak akan membahas tentang pertandingan ini. Anda dapat memilih untuk berspekulasi di antara Anda sendiri. Sementara itu, Kadet Grey dan Kadet Flyer dari House Ambrose, silakan mengambil senjata dari rak dan datang. Petik 2. Murmurs bergema dari kelompok kami setelah mendengar nama, Ambrose. Bocah kencang dan tampan yang tampak seusiaku berjalan ke Janis. Bolehkah aku menggunakan tombak? Dia bertanya, mengulurkan tangannya. Gadis yang baru saja bertarung seperti kucing liar tiba-tiba menjadi jinak saat dia menyerahkan tombak yang tumpul padanya. Ye tentu. Aku mengambil pedang sekitar setengah lebar pedang yang digunakan Twain sebelum berjalan ke area yang tertutup. Itu dia, Kadet Grey. Flyer bertanya dengan alis terangkat. Pedang yang kamu pilih biasanya dipasangkan dengan penjepit atau pedang lain. Aku menggelengkan kepala. Aku baik-baik saja seperti ini. Sesuaikan dirimu, kata Flyer sambil mengangkat bahu. Mulai. Instruktur Grage memberi isyarat dengan lambaian papan klipnya. Tidak seperti Janis, Flyer mengambil sikap yang jauh lebih netral dengan tombaknya. Aku tidak terlalu terbiasa dengan bentuk-bentuk senjata tertentu, tetapi hanya berdasarkan insting saja, aku tahu dia jauh lebih terlatih dengan senjata daripada Janis. Iklan. Aku mengencangkan cengkeramanku di sekitar senjataku tetapi menjaga agar pedangnya tetap rendah. Mata Flyer menyipit, seolah-olah dia merasa terhina karena aku tidak mengambil sikap yang benar. Dengan cemoohan, lawanku berlari ke depan. Senjatanya menjadi kabur tetapi tubuh saya tahu di mana itu akan berada. Aku menghindari dorongan pertamanya dengan hanya sedikit kedutan di kepalaku dan aku merunduk di bawah gesekan cepat yang terjadi setelahnya. Menit berikutnya berlanjut dengan Flyer tidak dapat mendaratkan satu hit pun pada saya. Saya tahu bahwa satu pukulan mungkin akan menjadi akhir dari saya untuk duel ini, tetapi saya harus menyelamatkan ki terbatas saya ketika saya benar-benar bisa menyerang.
Sementara itu, Flyer memiliki aura konsisten yang melingkupi tubuh dan senjatanya yang mengesankan. Para taruna sebelumnya mampu melindungi diri mereka sendiri dengan ki sampai batas tertentu, Janis lebih dari Twain, tetapi untuk dapat memperluas kinya menjadi senjatanya pada zaman kita adalah sesuatu yang datang dengan bakat dan kerja keras. Tombaknya yang tumpul bersiul melewati pipiku dengan ketelitian yang dipraktekkan, tetapi aku membiarkan tubuhku melakukan pekerjaannya. Gerakannya kabur dan dia sepertinya menggunakan teknik yang membengkokkan dan melengkung tombaknya untuk serangan yang lebih luas, tapi dia masih lambat, setidaknya bagiku. Tidak seperti para penyerang yang mencoba menculik Cecilia, dia tidak memiliki keganasan yang membuat mereka takut. Meskipun sudah terbiasa dengan sensasi ini selama bertahun-tahun, rasanya masih aneh bagaimana tubuh saya bergerak mulus dengan pikiran saya. Saya tahu ini adalah keterampilan yang tidak adil untuk dimiliki, tetapi saya melihatnya lebih sebagai malam di luar lapangan bermain untuk kolam ki saya yang dangkal. Ketika Tuan Ambrose terus menyerang, kombinasi serangannya yang tepat segera dipenuhi dengan emosi. Frustrasi dan ketidaksabaran mengambil alih, menumpulkan serangannya dan membiarkan tubuhnya lebih terbuka. Saya mengambil keuntungan dari fakta itu dan masuk. Memperkuat bola kaki saya dengan ki, saya berlari ke depan setelah mengarahkan tombaknya ke atas sehingga tulang iganya terbuka di sisi kanannya. Aku mengayunkan pedangku, memukulnya dengan bersih tepat di bawah ketiaknya. Tubuh Flyer terhuyung-huyung dari tumbukan tetapi aku bisa tahu dari sensasi tadi bahwa itu tidak berbuat banyak karena lapisan ki yang kaya melindunginya. Cukup, cocok, kata instruktur Grage. Apa? Pukulan itu nyaris menggelitik. Saya masih bisa bertarung. Balas Flyer, kemarahan di matanya. Tidak ada kemenangan di pertandingan ini, Kadet Ambrose. Saya sudah cukup banyak melihat dari Anda berdua, itulah sebabnya saya mengakhiri pertandingan ini, kata instruktur kami, jengkel dalam nada suaranya. Dia melirikku. Saya tidak setuju bahwa Anda sudah cukup melihat. Bocah itu baru saja mendapat pukulan keberuntungan. Petik 2. Instruktur Grage menggelengkan kepalanya. Pukulan keberuntungan dibuat setelah kamu gagal mendaratkan satu pukulan tepat selama 1 menit 8 detik. Sekarang sebelum Anda merapat lebih banyak poin, silakan keluar dari arena sehingga kadet lainnya dapat memiliki kesempatan. Petik 2. Flyer menatap belati ke arahku dan instruktur kami tetapi berjalan keluar setelah melemparkan tombaknya ke tanah. Ujian berakhir segera setelah itu, memberi para taruna waktu untuk beristirahat dan makan sementara papan hasil diunggah. Kursi ini sudah dipesan. Tentu saja tidak, suara yang familiar bertanya dan menjawab dari belakang. Nico menyikutku dengan sikunya sebelum duduk di seberangku, tangannya membawa nampan makanan yang sama dengan yang kuterima dan saat ini sedang dimakan. Cecilia mengikuti dari belakang, tersenyum padaku sebelum dia duduk di sebelah Nico. Saya mengabaikan godaan kecil Nico, menelan sayuran kukus saya sebelum bertanya, bagaimana tes kalian? Apakah jimatnya berhasil? Petik 2. Cecilia mengangkat tangan kanannya untuk menunjukkan pin seukuran koin di tengah telapak tangannya. Itu bekerja seperti pesona. Menilai dari reaksi penguji, saya mungkin berada di sekitar rata-rata, tidak terlalu signifikan di atas rata-rata. Petik 2. Aku seharusnya menamai jimat itu sebagai penampil ki yang tidak terlalu signifikan di atas rata-rata. Nico tertawa kecil ketika dia mengarahkan garpunya ke arahku. Aku bilang itu akan berhasil. Saya menghormati ketahanan dan kemampuan Nico untuk beradaptasi. Nico tidak diragukan lagi terpengaruh oleh kematian kepala sekolah Wilbeck, tetapi dia tidak membiarkan hal itu lama-lama. Dia bangkit kembali dan mendorong kami, terutama saya, untuk terus berupaya mencapai tujuan. Saya tahu bahwa seringkali, ia bercanda untuk menutupi emosinya, tetapi saya pikir kecerdasannya sangat dibutuhkan dalam kelompok kami. Aku mengangguk. Aku senang itu. Meskipun aku masih berpikir akan lebih baik jika kalian berdua masuk sekolah biasa. Ini belum terlambat, aku. Dan aku bilang bahwa kita akan tetap bersama, potong Nico. Matanya berkedip dengan intensitas untuk sesaat tapi kemudian melonggarkan. Selain itu, tempat ini memiliki fasilitas penelitian dan beberapa lokakarya yang tersedia untuk mahasiswa Departemen Teknik. Nico benar, celetuk Cecilia, mengotak-atik tetapi tidak benar-benar memakan makanannya. Kita semua memiliki hal-hal yang dapat kita pelajari dengan berada di sini. Baik, tapi kita harus hati-hati. Aku menurunkan suaraku dan berlari mendekat ke teman-temanku. Kami tidak tahu persis apa kelompok atau organisasi setelah Cecilia. Kamu terlalu khawatir, Nico menepis. Pembatas ki baru yang saya buat harus cukup lama bagi saya untuk mencari beberapa bagian di sini dan membuat yang lebih stabil. Kami berbicara sedikit lebih lama tetapi mata kami terus bergeser ke jam besar di atas dapur. Bukan hanya kami, semua orang ingin pengumuman itu. Nico mendorong nampan makanannya. Ya aku tidak bisa makan kotoran tikus ini lagi. Ingin pergi ke papan sekarang. Petik 2. Tentu, kataku, kita mungkin bisa mendapatkan tempat yang lebih baik. Kami berjalan keluar dari aula dan kembali keluar. Matahari bersinar terang di atas kepala, tetapi, dengan hanya bangunan, pohon buatan, dan semak-semak di sekitar kami, akademi itu terasa menyesakkan. Apakah taruna teknik dipisahkan menjadi beberapa divisi juga? Saya bertanya pada Nico dalam perjalanan. Teman saya mengayunkan kepalanya ke samping. Iya dan tidak. Kami, kadet yang lebih intelektual,
masih harus menggunakan Ki untuk membuat alat dan gadget sehingga ada prioritas yang diberikan kepada mereka yang memiliki kumpulan Ki besar, tetapi itu tidak seberat Anda kadet bela diri. Saya akan ditempatkan di divisi 1, yang merupakan jalur cepat, atau divisi kedua. Petik 2. Kuharap itu sesederhana itu untuk kita, desah Cecilia. Mengapa Taruna Bela Diri memiliki divisi yang turun menjadi 5? Nico mengangkat bahu. Cara hidup. Bagaimanapun, saya harap kalian berdua masuk ke divisi yang sama jika tidak kelas yang sama. Dengan begitu, Gray, kau bisa mengacaukan bocah yang datang terlalu dekat dengan Cecilia. Petik 2. Aku tidak bisa menahan senyum pada itu. Nico mengatakannya dengan ringan tapi aku tahu dia malu dengan kata-katanya. Bahkan setelah bertahun-tahun, Nico masih belum mengatakan apapun tentang perasaannya kepada Cecilia. Pada saat kami tiba di halaman besar di mana papan akan diperbarui, sudah ada kerumunan besar kadet berusaha untuk sedekat mungkin dengan papan. Sepertinya semua orang di sini memiliki ide yang sama dengan kita, gumam Cecilia. Tidak ada pilihan selain membajak, kata Nico sambil mendorongku ke depan. Pimpin, kadet. Setelah 10 menit memeras ratusan taruna, kami membuatnya cukup dekat dengan papan tempat kami bisa membaca kata-kata besar yang dimuat ke layar. Nico, bibir bawahmu berdarah. Seru Cecilia, apakah kamu tertabrak? Sayangnya, aku tidak keluar tanpa cedera setelah mengambil siku sesat ke wajahku untuk melindungi kamu. Nico berkata dengan dramatis. Aku menggelengkan kepala. Nico mengunyah bibirnya ketika dia gugup, frustrasi, berkonsentrasi atau semua hal di atas. Dia mungkin menggigit terlalu keras. Petik 2. Nico mendecakkan lidahnya. Sok pintar. Saat itu, layar berkedip dan menyala. Kata-kata, nama dan angka, muncul di layar dalam baris. Para kadet di belakang kami mendorong kami ke depan karena mereka semua berusaha sedekat mungkin untuk menemukan nama mereka. Saya menemukan Nico cukup mudah. Dia ditempatkan di divisi 1, kelas 1, tingkat tertinggi. Saya melihat nama flyer Ambrose berikutnya, dia adalah divisi 1 kelas 5 dari daftar Taruna Bela Diri, yang berarti dia baru saja berhasil mencapai divisi pertama. Berikutnya, nama Cecilia muncul, tetapi jeritan kegembiraan yang tak kunjung hilang yang dia katakan mengatakan padaku bahwa dia telah menemukan namanya juga. Aku melihat ke bawah, mencari namaku, tetapi hatiku tenggelam semakin rendah garis pandanganku jatuh sejak semakin rendah nama itu muncul, semakin rendah pembagian dan kelas mereka. Nama Cecilia muncul cukup awal sejak dia ditempatkan di divisi 2, kelas 4, tetapi pada saat aku menemukan namaku, aku tahu tujuanku unggul di akademi dan menjadi cukup kuat untuk menemukan dan mengalahkan orang atau kelompok yang membunuh kepala sekolah Wilbeck akan menjadi jauh lebih sulit daripada yang saya kira. Saya menggumamkan nama dan divisi saya, mengatakannya berulang-ulang kalau saya salah baca. Abu-abu, divisi 4, kelas 1. Petik 2. Arthur Leywyn. Mataku terbuka lebar untuk melihat langit-langit kamarku yang sudah tidak asing lagi di kastil yang melayang. Saya bersyukur bahwa saya tidak mengalami mimpi buruk lain, tetapi mimpi ini masih meninggalkan rasa yang sangat pahit di mulut saya. Waktunya bangun, Sil, aku berhenti sendiri, teringat bahwa ikatanku ada di bangsal medis kastil. Kemarin sepertinya lebih seperti mimpi daripada mimpi yang sebenarnya baru saja saya miliki. Untungnya, perjalanan kembali hanya ke kota besar terdekat yang memiliki gerbang teleportasi. Beberapa tentara harus membantu menggendong Sylvie dari lokasi pertempuran kami melalui gerbang, tetapi ia dapat dengan selamat kembali dan dirawat. Aku tidak bisa melihat Mika sama sekali karena dia ditahan untuk diinterogasi. Farai dan Byron telah pergi untuk bertemu dengan tombak kurcaci jika dia memilih untuk melawan tetapi dia kembali ke sini dengan sukarela. Pada saat saya kembali ke sini tengah hari, Rahdeas telah ditempatkan di salah satu sel untuk diinterogasi di kemudian hari bersama dengan Uto. Menatap keluar ketika saya berdiri di kamar mandi, saya menyadari bahwa itu masih pagi, yang berarti bahwa saya telah tidur sepanjang sisa hari dan sepanjang malam. Tubuh saya masih terasa lamban dan panas karena serangan balik, tetapi tidur selama lebih dari 18 jam tampaknya telah melakukan keajaiban bagi saya. Ketika saya keluar dari kamar mandi, saya mendengar langkah kaki berhenti di depan kamar saya. Orang itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengetuk ketika saya memanggil, siapa itu? Suara seorang wanita asing terdengar dari sisi lain pintu. Jenderal Arthur, saya diberi instruksi untuk membantu Anda bersiap-siap dan mengantar Anda ke ruang pertemuan. Petik 2. Menatap tubuh saya yang menetes-netes berlumuran bekas luka, tiba-tiba saya merasa tidak nyaman membayangkan seseorang menatap mereka. Bekas luka di leher saya dan tangan kiri yang ditinggalkan oleh punggawa penyihir adalah yang terburuk, tetapi hanya 2 dari banyak yang berserakan di tubuh saya. Naga Mana dan Sylvie akan sangat membantu kesembuhanku, tetapi itu hanya berarti bahwa bekas luka terbentuk lebih cepat untuk menutup luka, bukan membuat kulit mutiara baru. Aku hampir selesai jadi tunggu di luar sebentar, kataku, buru-buru mengenakan celana panjang dan tunik dengan kerah tinggi sebelum menutupi tanganku dengan sarung tangan tipis. Tidak perlu menyembunyikan bekas luka saya karena pengkhianat telah ditangkap, tetapi saya merasa lebih baik melakukannya. Memastikan balat daun aman di dalam cincin dimensi saya bersama dengan tanduk Uto yang terputus, saya menyiapkan pikiran saya untuk pertemuan strategis dan pertanyaan tak berujung yang segera datang.